Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Fadli Mak. Hari ini kita akan sharing-sharing terkait pekerjaan dunia seputaran proyek. Dan sesuai thumbnail teman-teman, hari ini kita akan membahas lebih enak sistem kerja harian atau borongan untuk pekerjaan proyek di Bali. Oke teman-teman, sebelum saya bahas, mungkin teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube Fadli Mak, tombol subscribe di kiri bawah itu gratis teman-teman, untuk nantinya teman-teman tahu informasi terbaru dari channel YouTube Fadli Mak. Oke, kita bahas tentang apa perbedaan antara pekerja sistem borongan dan sistem harian. Oke, kita bahas lebih luas dulu. Apa itu pekerjaan harian, apa itu pekerjaan borongan teman-teman. Nah, mungkin bagi yang pemula masih belum paham bagaimana sistem pekerjaan harian di Bali, bagaimana sistem pekerjaan borongan di Bali. Oke, mungkin teman-teman yang kuli bangunan, kuli Jawa, kuli Madura, kuli Sumba, NTT dan lain-lain sini kumpul. Kita di sini sharing, kita sharing di sini teman-teman. Tidak ada yang menggurui, tidak ada yang bagaimana itu, tidak ada. Kita di sini sharing-sharing, kumpul-kumpul, bahas masalah perkuliahan di Bali. Kita selalu mengedukasi teman-teman yang berada di Bali dan biar lebih baik untuk pekerjaannya. Oke teman-teman. Nah, perbedaan sistem harian dan borongan. Oke, kita bahas dulu sistem borongan. Nah, kelebihan dari sistem kerja borongan itu teman-teman, pendapatan lebih besar. Nah, teman-teman kalau misalkan sudah biasa memborong villa ataupun rumah dan pekerjaan yang investor, ketika teman-teman sudah terbiasa itu, ya teman-teman sudah pastilah ada kayak kalkulasi setiap harinya pasti dapat mungkin beberapa meter. Jadi sudah ada plan gitu, sudah ada planning. Jadi itu yang mendapatkan penghasilan lebih besar. Itu kelebihan yang pertama. Nah, kelebihan yang kedua teman-teman. Nah, kebebasan waktu. Dan biasanya orang bekerja itu kan, kalau sistem harian kita terikat oleh waktu dari jam 8 sampai jam 5 sore, itu biasanya di Bali seperti itu. Nah, biasanya kalau sistem borongan itu kita lebih fleksibel lah, lebih fleksibel. Jadi kita tidak kayak seakan-akan kita diawasi oleh waktu ataupun waktu. Kita fleksibel, bisa mulai jam 10, mulai jam 11, itu tergantung kita sendiri. Nah, kelebihan yang ketiga, motivasi lebih tinggi. Jika teman-teman sudah biasanya tukang profesional, teman-teman sudah tahu bagaimana cara mempercepat pekerjaan, cepat, rapi, dan bisa diterima oleh klien. Jadi teman-teman pasti motivasinya tinggi untuk mempercepat target yang sudah diberikan oleh klien. Dan nah, biasanya kita akan membahas plus minusnya ya teman-teman. Biasanya setiap sesuatu itu ada kekurangan dan ada kelebihan. Dan kekurangan dari sistem borongan itu yang pertama, risiko tekanan tinggi. Risiko tekanan tinggi, ya kita harus bertanggung jawab. Yang namanya pekerjaan itu, kayak misalkan teman-teman diberi tanggung jawab, diberi pekerjaan pemasangan keramik seluas 1000 meter umpamanya, itu dikerjakan 2 minggu. Nah, teman-teman harus profesional dalam bekerja, dan teman-teman bagaimana caranya untuk pekerjaan itu selesai dan efisien, tepat waktu, rapi, dan pekerjaan tidak ada komplain dari manapun. Itu kekurangan yang pertama. Dan yang kedua teman, risiko kerugian. Jadi setiap ada
penghasilan yang bagus, yang enak, itu pasti ada risiko teman-teman. Ada risiko yang kerugiannya juga lah gitu. Kita seperti orang jualan lah. Kalau misalkan kita ya jualan nggak setiap hari kita untung gitu, pasti adalah hari-hari kita bagaimana kayak sepi, rugi. Dan begitu juga di sistem borongan. Kita kalau misalkan kayak materialnya lambat, ataupun dari tukang-tukang kita yang tidak cepat, ataupun pekerjaan mereka tidak biasa bekerja dengan cepat rapi, ya kita akan rugi teman-teman. Jadi kita sebagai kepala tukang, kita harus mengkalkulasi berapa hasil per hari itu. 1 meter itu dapat berapa sih tukang kita. Umpamanya 10 meter plasteran. Nah, plasteran itu harganya berapa. Nah, itu di situ harus bagaimana kepala tukang harus mengkalkulasi hal tersebut. Itu untuk sistem borongan ini tanggung jawab lebih besar. Karena apa? Karena teman-teman sudah sepakat dengan klien untuk menyelesaikan umpamanya pekerjaan keramik. Nah, ketika keramik itu ada kayak kesalahan pemasangan, ataupun teman-teman nih kayak pasang keramik tetapi miring teman-teman, tidak lurus, itu pertama ya mungkin teman-teman dibayar, tetapi harus mengganti itu, dan biasanya juga itu tidak dibayar teman-teman. Kalau sudah tidak diterima sama si kliennya, itu tidak dibayar. Jadi teman-teman, setiap pekerjaan selesai itu akan dicek kemiringan, dicek apakah ini sudah layak dan apakah sudah bisa di approve gitu. Kita bahas sistem harian nih. Itu tadi kita sudah bahas sistem borongan, kelebihan dan kekurangan. Dan oke, kita bahas sistem harian. Sistem harian misalkan ya pendapatan tuh stabil lah teman-teman. Pendapatan itu stabil lah. Kayak misalkan teman-teman digaji satu hari itu 150.000 satu hari. Jadi teman-teman setiap harinya ya 1 minggu dikali 150 ya, biasanya teman-teman dapat gaji itu tergantung dari mandornya sih, mau harian, mau mingguan dibayarnya per 1 minggu dibayarnya, atau per 2 minggu dibayarnya. Nah, di sini kelebihannya teman-teman stabil nih, nggak kayak tadi, nggak kayak si borongan. Nah kan kalau si borongan kan dia nggak nentu tuh penghasilan. Nah kalau si harian itu stabil. Nah, itu kelebihan yang pertama. Dan yang kedua, tekanan kerja lebih rendah. Jadi biasanya kan orang kalau pekerja pemborong tuh harus tergesa-gesa, harus cepat, sesuai target, dan tepat, rapi, bagus. Itu kalau borongan. Nah, kalau harian tuh dia kayak ya relax, santai gitu, kayak enggak, ya namanya kita bekerja tetapi kembali lagi biasanya kalau harian tuh mempunyai target pekerjaan yang ini harus beres hari ini kayak gitu. Dan kelebihan yang kedua teman-teman. Dan kelebihan yang ketiga, bekerja lebih santai. Kayak misalkan orang harian kalau mau bekerja itu ya bagaimana kayak dari jam 8 sampai jam 5 itu. Kekurangan di sistem harian nih teman-teman, kekurangan di sistem harian. Nah, baik buruknya plus minusnya sistem harian tuh, nah pendapatan kita segitu-gitu aja tuh. Pendapatan kita itu tetap segitu-gitu aja. Kayak satu hari dibayar 120 ya segitu-gitu aja, tidak ada kayak bulan ini kita mendapatkan 10 juta lebih banyak, bulan depan kita lebih mungkin 15 juta, itu tidak ada. Jadi kayak flat aja gitu, flat aja. Jadi kayak ya segitu-gitu aja. Dan keterbatasan waktu. Kalau teman-teman bekerja harian itu sistem harian, biasanya keterbatasan waktu, teman-teman
mulai bekerja jam 8 sampai jam 5 itu stay di lokasi proyek, dan teman-teman harus stay di situ dengan pekerjaan dulu, baru ada perjanjian, baru bisa keluar ataupun ketemu dengan teman atau klien. Jadi itu teman-teman, saya hanya menjabarkan plus minus, kelebihan dan kekurangan pekerjaan proyek, pekerjaan sistem borongan atau harian. Jadi di sini di channel YouTube Fadlima kita selalu mengedukasi teman-teman untuk lebih kita terbuka lah di sini. Kita sering-sering mungkin pengalaman saya ada bermanfaat buat teman-teman, dan ya di sini kita istilahnya itu saling berbagi lah teman-teman, saling berbagi pengalaman, pengetahuan tentang dunia proyek. Oke. Jadi kembali lagi ke tertarik sistem borongan ataupun harian. Jadi itu pilihan ada di sampean. Jadi untuk pekerjaannya seperti itu sistemnya. Jadi lebih baiknya kalau orang yang punya skill yang cepat, pintar mengkalkulasi, itu lebih enaknya ya dia harus memborong. Tetapi kalau misalkan dia kayak masih pemula, awal-awal dia tidak dulu gitu, nanti ketika teman-teman sudah punya skill baru bisa untuk ya kayak misalkan teman-teman mau ngeborong lah, coba-coba ngeborong 1 meter 2 meter, dikarenakan kenapa ini di sini di Bali banyak pemborong teman-teman, banyak pemborong dan dia tidak bisa mengkalkulasi ya, beberapa sih, bukan semuanya, dia tidak bisa mengkalkulasi keuntungan dan kerugian, sehingga si anak buahnya yang menjadi korban. Anak buahnya yang menjadi korban ketika sudah penggajian tidak cukup untuk menggaji anak buahnya, si pemborong kabur dan tidak bertanggung jawab. Itu kan kita kasihan teman-teman. Kita sudah panas-panas bekerja ya, teman-teman tahu sendiri lah kan ya. Kalau kerja kuli itu tidak seenak, ekstra dan skill segala macam. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini dari YouTube Fadlima.